Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi sama saya Vivit Sadianto dari kelas manajemen 4 semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon. Masih seputar iklan dengan pembahasan sebelumnya tentang beriklan di Facebook. Kali ini saya akan membahas tentang beriklan di Google, khususnya untuk saya dan kita semua yang baru saja mempunyai bisnis. Google Ads dapat membantu menjangkau siapa saja yang menggunakan Google untuk menelusuri informasi, produk, dan layanannya secara online. Karena seperti yang kita ketahui, terjadi pencarian sebanyak 3,5 miliar dalam sehari di mesin pencarian Google. Jadi, jika saat ini kamu tidak memiliki akun Google Ads untuk bisnis atau tidak menggunakan akun Google Ads secara maksimal, maka bisa saja kamu melewatkan keuntungan yang akan didapat dari platform Ads ini. Oke, mari kita mulai mengenal Google Ads, salah satu platform iklan yang paling banyak digunakan. Apa itu Google Ads? Google Ads adalah platform periklanan online yang berbayar dari Google. Awalnya Google Ads ini bernama Google AdWords, sebelum akhirnya berganti pada tahun 2018. Iklan yang ditayangkan tidak hanya di mesin pencarian Google, tetapi sekali memasang iklan dengan Google Ads, iklanmu akan tayang di halaman hasil mesin pencarian atau yang disebut SERP, YouTube, blog, hingga Google Display Network. Nah, perbedaan Google Ads dengan Google AdSense. Sama-sama dapat memberikan keuntungan. Lalu, apa bedanya Google Ads dengan Google AdSense yang selama ini mungkin juga kamu tahu? Perbedaan Google Ads dengan Google AdSense adalah Google Ads memungkinkan bisnis untuk dengan mudah mengiklankan diri mereka sendiri di layanan dan produk Google. Sebaliknya, Google AdSense memungkinkan orang yang memiliki platform seperti blog, website, hingga YouTube untuk memonetisasi atau mendapatkan uang melalui iklan yang disematkan dalam platform mereka. Jenis kampanye di Google Ads. Yang pertama, Search Network Campaign. Search Network Campaign adalah iklan yang muncul di halaman hasil pencarian baik itu di Google Search, YouTube, Maps, hingga Google Shopping saat pengguna mengetikkan keyword untuk mencari. Biasanya ada penanda dengan tulisan ad yang tebal berwarna hitam untuk membedakan antara SERP iklan dan yang bukan. Kedua, ada shopping campaign. Jenis campaign iklan lainnya dari Google Ads ialah shopping campaign. Iklan yang ditampilkan di halaman hasil pencarian tidak lagi sekadar teks atau link yang merujuk ke landing page, namun juga dapat menyertakan informasi produk terperinci seperti harga serta rating produk dan juga di Google Shopping. Ketiga, display network campaign. Google memiliki jaringan website, tempat berbagi industri, dan dengan serangkaian audiens memilih untuk menampilkan Google Ads yang dikenal sebagai Google Display Network. Yang keempat, video campaign. Jenis campaign Google Ads lainnya itu berbentuk video. Iklan video ini ditampilkan sebelum, di tengah, bahkan sesudah tayangan video YouTube selesai diputar. Yang kelima, apps campaign. Google Ads Apps Campaign dapat mempromosikan aplikasi mobile kamu yang dapat diunduh di smartphone atau tablet melalui iklan yang ditampilkan di hasil pencarian Google, YouTube, Google Play, Google Display Network, dan masih banyak lagi. Cara kerja Google Ads. Yang pertama, pengiklanan menentukan tujuan sebelum beriklan. Kamu diminta Google untuk menentukan tujuan atau hasil yang kamu inginkan dari penayangan iklan. Di antaranya seperti meningkatkan panggilan ke bisnis kamu, mengarahkan lebih banyak pengunjung ke toko online, atau memandu orang mengunjungi website atau landing page khusus produk atau layanan. Kedua, pengiklan menentukan opsi bid dengan Google Ads. Kamu juga dapat memilih opsi bid atau opsi pembayaran seperti cost per click, membayar sejumlah berapa banyak pengguna yang mengklik iklan. Cost per mil, membayar sejumlah per 1000 impresi dari iklan atau 1000 kali iklan tersebut dilihat. Cost per engagement, membayar sejumlah banyaknya pengguna yang melakukan aksi yang kamu inginkan, misalnya mendaftar akun hingga menonton video. Ketiga, pengiklan melakukan bid pada keyword. Jadi, pengiklan terlebih dahulu menawar
atau melakukan bid pada keyword atau kata kunci, dan tidak hanya ada satu orang yang melakukan bid pada satu keyword yang sama, sehingga harus juga bersaing dengan penawar lainnya. Keempat, harga ditentukan oleh quality score. Bid yang sudah kamu buat lalu dibawa oleh Google dalam proses assessment pada iklan yang nantinya akan memberikan nilai quality score. Menurut Google, quality score adalah estimasi dari kualitas iklan, keyword atau kata kunci, dan landing page. Kelima, penentuan posisi iklan oleh EdRank. Quality score dikombinasikan dengan jumlah bid, kemudian menciptakan EdRank atau peringkat iklan. Nah, posisi iklan yang akan muncul di halaman hasil pencarian. Cara menggunakan Google Ads terbaik, hindari broad keyword. Salah satu tahap penting Google Ads ialah melakukan penawaran pada keyword dan memberikan harga yang bisa kamu bayar untuk kata kunci tersebut. Kedua, iklan harus relevan dan dengan search intent. Pada proses awal direkomendasikan untuk menghindari broad ke keyword atau kata kunci yang terlalu luas seperti sepatu dan buku, karena tidak diketahui dengan jelas apakah niat pengguna tersebut hanya mau mencari informasi tentang sepatu atau hendak membelinya. Ketiga, membuat headline iklan terbaik. Teks pada iklan dapat menjadi pembeda antara iklan kamu dengan iklan pesaing. Teks iklan tersebut harus cocok dengan si search intent, selaras dengan keyword yang ditarget, dan mengatasi masalah dengan solusi yang jelas. Keempat, optimalkan landing page. Cara menggunakan Google Ads agar mendapatkan hasil yang maksimal yaitu jangan lupa untuk mengoptimalkan iklan landing page. Nah, ada keuntungan menggunakan Google Ads ini apa sih? Meningkatkan list dan customer. Salah satunya yaitu meningkatkan list data calon pelanggan, kemudian menjadi pelanggan yang loyal. Terus yang kedua, mendapatkan ROI yang tinggi. ROI atau Return on Investment adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas investasi, serta membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. ROI mencoba mengukur secara langsung jumlah pengembalian investasi tertentu relatif terhadap biaya investasi. Ketiga, hasil yang cepat dan transparan. Pada poin sebelumnya dijabarkan salah satu hal dari Google Ads, dan kegunaannya ialah hasilnya yang cepat dan data transparan. Misalnya, sebelum kamu menjalankan campaign dengan Google Ads, pada poin sebelumnya dijabarkan salah satu hal dari Google Ads, dan kegunaannya ialah hasilnya yang cepat dan data transparan. Beriklan di platform yang traffic tinggi dan berkualitas. Alasan lainnya kenapa harus menggunakan Google Ads adalah karena Google merupakan platform yang mempunyai traffic atau lalu lintas tinggi serta mendominasi di pasar. Google dengan bangga selalu menayangkan iklan yang relevan dengan kontennya, menjadikan Google terus berkembang dan meningkatkan algoritma mesin pencarian untuk menghasilkan iklan dari hasil pencarian yang paling relevan. Mengenal lebih dalam target pasar. Google Ads menghasilkan informasi tentang kebiasaan pelanggan dan persyaratan untuk dapat dipelajari. Kamu dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan produk dan layanan, serta untuk menyempurnakan upaya pemasaran hingga pembuatan kampanye selanjutnya di Google Ads. Berkat informasi ini, kamu tidak membuang-buang uang untuk beriklan kepada orang yang tidak tertarik dengan apa yang kamu tawarkan atau bukan target pasar bisnismu sedari awal. Cara pemasaran yang fleksibel. Alasan terakhir mengapa harus menggunakan Google Ads adalah karena beriklan di Google Ads merupakan cara untuk upaya marketing yang fleksibel untuk dilakukan. Google Ads cocok untuk semua jenis dan ukuran bisnis maupun organisasi, kompatibel dengan platform marketing dan juga sistem perangkat lunak lainnya. Biaya Google Ads. Harga untuk beriklan di Google Ads bisa bervariasi dikarenakan beberapa faktor, yaitu quality score yang menggambarkan kualitas website hingga kesanggupan untuk melakukan penawaran.
Semakin berkualitas website dan quality score baik, maka harga semakin murah untuk kamu juga mendapatkan posisi beriklan yang baik. Ada beberapa cara juga untuk menghitung biaya Google Ads, diantaranya yaitu ketika kamu sudah mengetahui quality score dan ad rank-nya, maka cukup mengaplikasikan rumus biaya iklan sama dengan ad rank posisi di bawah kamu plus 1 sen atau US dollar. Jika Google Ads Indonesia 1 US dollar sama dengan 5 bisa 150 rupiah. Oke teman-teman, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mohon koreksinya dengan baik, karena sesungguhnya kesempurnaan bukan milik manusia namun hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.